Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan anggaran kesehatan terus membengkak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan bertambah terus dari 172,84 triliun rupiah menjadi 185,98 triliun rupiah. Sebagian besar anggaran digunakan untuk program pengadaan vaksin hingga untuk membiayai pasien positif COVID-19 di rumah sakit. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtualnya Jumat kemarin. Ia menjelaskan alokasi pos anggaran yang paling menyedot besar adalah untuk vaksinasi yang mencapai 58 triliun rupiah. Ini terdiri dari 47,8 triliun untuk pengadaan vaksin dan logistik, dan untuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD atau APBD sebesar 6,5 triliun rupiah untuk membantu program vaksinasi. Anggaran kedua paling besar adalah untuk pengobatan bagi para pasien yang selama ini dirawat di rumah sakit yang sebesar 40 triliun rupiah dan untuk insentif tenaga kesehatan yang dianggarkan sebesar 15,3 triliun rupiah. Seperti diketahui bahwa penanganan kesehatan adalah prioritas tertinggi. Di dalam PEN kita adalah 172,84. Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, terapeutik atau pengobatan maupun diagnostik dan yang lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi 185,98 triliun. Jadi naik dari 172 di sebelah kanan atas ke 185,98. Breakdown-nya adalah untuk vaksin 58 triliun. Ini terdiri dari 47,8 triliun untuk pengadaan vaksin dan logistik, dan untuk anggaran yang disalurkan melalui TKDD atau APBD, yaitu DAU DBH yang di-earmark sebesar 6,5 triliun untuk membantu program vaksinasi. Untuk pengobatan bagi semuanya para pasien yang selama ini dirawat di rumah sakit, klaim pasien dianggarkan 40 triliun. Untuk insentif nakes dianggarkan 15,3 triliun dan ini di breakdown menjadi anggaran di pusat, yaitu tenaga kesehatan yang ada di bawah administrasinya Kementerian Kesehatan, yaitu 7,3 triliun, dan tenaga kesehatan yang berada di bawah administrasinya pemerintah daerah atau dinas kesehatan yang dibayarkannya melalui transfer keuangan ke daerah atau dana desa yang sebesar 8 triliun. Kemudian dari anggaran ini sebesar 185 juga ada untuk diagnostik seperti testing dan tracing, ada anggaran 4,08 triliun. 35 triliun adalah untuk penanganan kesehatan lain di daerah dan 20,85 triliun adalah insentif perpajakan. Ini karena banyak sekali kegiatan di bidang kesehatan yang diberikan insentif. Kemudian juga untuk membantu sarana prasarana seperti laboratorium, kemudian operasi BNPB, dan untuk komunikasi serta jaminan kesehatan bagi para pekerja bukan penerima upah. Itu 8,49. Seluruh anggaran ini sekarang betul-betul ditujukan bagi penanganan COVID, baik itu untuk vaksin dan program vaksinasi, untuk testing tracing, pengobatan terapeutik, maupun untuk pelaksanaan PPKM mikro, baik yang bukan darurat maupun yang sekarang darurat. Itu akan menggunakan anggaran 185,98. Seperti diketahui di dalam pelaksanaan vaksinasi kita juga meminta seperti TNI Polri untuk turut serta melakukan. Dan oleh karena itu anggarannya nanti disediakan di dalam program vaksinasi ini. Sehingga pelaksananya bisa siapa saja yang memang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maupun untuk membantu dinas-dinas di daerah. Dan mereka akan disediakan atau untuk pelaksanaannya menggunakan anggaran yang ada di dalam alokasi ini. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.
Tingkat kesadaran masyarakat di Riau untuk divaksinasi makin membaik. Hal ini terlihat dari tingginya antusias masyarakat dalam program vaksinasi massal yang banyak dilakukan oleh instansi vertikal di Provinsi Riau. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yopi, mengungkapkan jika kondisi ini bisa dipertahankan, maka diyakini target realisasi vaksinasi akan lebih cepat tercapai. Ia menambahkan capaian realisasi vaksinasi akhir Juni kemarin baru sekitar 20% lebih dan pada akhir Juli 2021 ditargetkan akan tercapai hingga 30-40%. Target tersebut diyakini akan tercapai mengingat adanya banyak pihak yang kini mengambil peran untuk mempercepat proses vaksinasi seperti TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Kota di Riau melalui kegiatan vaksinasi massal. Meski demikian, Satgas Penanganan COVID-19 Riau tetap akan menyoroti penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat saat ikut serta dalam program vaksinasi massal tersebut. Dan kita tahu dalam beberapa hari terakhir ada vaksinasi massal di beberapa tempat dan kita juga tahu terjadi kerumunan-kerumunan atau antrian yang seharusnya itu bisa lebih ditertibkan pelaksanaannya di lapangan. Ini kami mohon kepada pihak-pihak yang melakukan program vaksinasi massal, kami hargai, kami appreciate dengan program tersebut, tetapi tetap harus mematuhi protokol. Kalau rasanya tidak bisa mematuhi protokol dengan baik, tentu ditinjau ulang pelaksanaannya, apakah teknisnya atau bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan atau klaster baru akibat pelaksanaan vaksinasi massal. Semoga program vaksinasi massal ini ke depan tetap yang diutamakan adalah protokol kesehatannya dipatuhi dengan baik, dijalankan teknis yang ketat supaya tidak terjadi penumpukan masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Jauh ini memang sudah terlihat peningkatan capaian vaksinasi, walaupun belum sampai ke kita mengharapkan 20% di akhir bulan ini, itu belum sampai, dan harapannya semoga di bulan Juli 30% sampai 40% masyarakat Riau sudah mendapatkan vaksinasi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Hingga awal Juli ini peserta kurban Masjid Nur Salim yang berada di Komplek MPP Pekanbaru masih sepi. Menurut keterangan Kepala Bagian Kesra Setdap Pekanbaru Sarbaini, pihaknya baru mencatat ada 4 peserta dari ASN Pemkop Pekanbaru yang telah terdaftar. Menurutnya, untuk meningkatkan jumlah peserta kurban, ia sudah membuat surat tertulis kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkop Pekanbaru untuk segera mendaftar sebagai peserta korban di Masjid Pemkop Pekanbaru. Ditargetkan minimal jumlah hewan kurban dari ASN Pemkop Pekanbaru tahun ini bisa sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 30 ekor sapi. Menurut Sarbaini lagi, nantinya daging kurban yang diperoleh akan diberikan kepada para petugas kebersihan, THL, serta juga pegawai golongan rendah yang ada di lingkungan Pemkop Pekanbaru. Selain juga diberikan untuk wilayah yang minim hewan kurban, seperti yang berada di daerah pinggiran Kecamatan Tenen Raya atau juga Palas. Kita masih baru mendata, belum tahu apanya kan. Kita buat himbauan dan himbauan itu belum ada yang mendaftar. Nanti kan biasanya kan H-10 baru kita bisa buat apanya. Estimasinya. Kalau sekarang kan baru kita mengadakan himbauan ke OPD ke kecamatan dan sampai saat ini belum ada terkumpul secara itulah. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Gubernur Riau Samsuar meyakinkan investor asing bahwa lalu lintas perairan wilayah Provinsi Riau bebas dari para perompak atau bajak laut. Penegasan itu disampaikan Gubernur saat investor Malaysia yang berminat mengelola kawasan wisata bahari di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, mempertanyakan keamanan perairan di wilayah itu. Apalagi rencananya kapal pesiar genting Dream Cruise juga akan singgah di Pulau Rupat. Terkait pertanyaan investor itu, Gubernur kemudian menegaskan jika perompak atau bajak laut itu tidak ada, terlebih lagi teritorial perairan Provinsi Riau selalu dijaga ketat aparat TNI AL dan Ditpol Air. Gubernur meyakinkan para investor bahwa perairan di wilayahnya sangat aman, sehingga diharapkan kapal pesiar dapat berlayar dan memasuki lalu lintas perairan Provinsi Riau dengan aman.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga telah mengingatkan unsur pimpinan dan masyarakat di Kecamatan Rupat untuk mempersiapkan potensi wisata di daerah itu, termasuk kesiapan beragam kesenian adat, termasuk makanan dan minuman khas daerah. Apalagi kapal pesiar ini juga membawa sedikitnya 5.000 penumpang jika mereka datang ke Rupat. Tentu masyarakat harus mempersiapkan makanan yang berlebih agar penumpang kapal pesiar tersebut tidak kehabisan makanan. Hal ini, lanjut Gubernur, pernah terjadi saat kapal pesiar tersebut singgah di Natuna karena kurang siapnya masyarakat setempat sehingga makanan di pulau itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para penumpang. Kemudian yang satu lagi, ini yang bisa mempercepat kemajuan berwisata adalah adanya kunjungan dari kapal pesiar, cruise, yang mereka setiap nanti belayar itu membawa penumpang sebanyak 5.000 orang. Apa yang telah dilakukan oleh Kepri, mereka juga sudah sempat membawa cruise ini ke Natuna. Nah, jadi ini perlu kesiapan dari masyarakat daerahnya. Pertama, kesiapan adanya kegiatan-kegiatan kesenian budaya, ada setempat yang perlu nanti ditonton oleh orang itu. Kedua, makanan dan minuman. Ya. Kalau soal nginap, mereka nggak perlu nginap karena mereka juga menginap nanti di kapal. Ini juga nanti akan menimbulkan tumbuhnya ekonomi baru, terutama menggerakkan UMKM yang ada di daerah. Karena itu saya sudah sampaikan kepada Dinas Pariwisata, termasuk camat di sana, termasuk Dinas Pariwisata Bengkalis, agar dipersiapkan masyarakat kita di sini, sehingga nanti kalau kapal cruise ini masuk ke sini, tentunya kita sudah siap. Sebab jangan sempat terjadi di Natuna itu kemarin sempat katanya habis makanan semua, karena yang datang nih ribuan gitu. Nah, jadi dia bilang, nah ini coba dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai nanti mereka masuk, datang naik ke darat ya makan habis semua. Nah, ini barangkali salah satu seperti itu. Nah, memang kalau kapal cruise ini banyak terkait dengan berbagai hal, terutama keamanan. Sehingga kemarin disinggungnya sama kami, kira-kira di daerah perairan kita ini ada bajak laut enggak? Dibilang tanya sama saya waktu itu. Nah, saya sudah tahu bajak laut itu adalah orang-orang perompak di laut itu. Saya bilang nggak ada gitu. Jadi nggak ada lah. Apalagi kita angkatan laut kita dengan pol air juga tetap mengawal daerah kita ini. Jadi saya bilang ini aman insya Allah daerah kami ini, sehingga nanti kapal pesiar ini bisa kami layan dengan baik. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.